Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan berbagi alur film Merah Putih Memanggil. Film ini lumayan epik dengan aksi-aksinya yang pasti membuat jantung berdebar-debar lantaran aksi berani dan heroik dari pasukan khusus Tentara Nasional Indonesia. Namun sebelum lanjut ke alur ceritanya, intro dulu. Film ini adalah sebuah film Indonesia bergenre action. Aktris dan aktor utama film ini diperankan oleh para pemain yang memiliki darah Batak seperti Prisiana Sution, Maruli Tampubulon, dan Restu Sinaga. Sementara beberapa pemain lainnya ada Arya Wahab, Mentari Demerile, Happy Salma, Ferdi Bawanta, dan Mirwan Suwarso. Film ini berada dalam arahan sutradara Mirwan Suwarso dan ditulis oleh mantan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara TB Silalahi serta dinaungi oleh perusahaan produksi TB Silalahi Center. Film ini bercerita tentang pasukan Tentara Nasional Indonesia yang bertugas sebagai wakil Indonesia dalam misi penyelamatan warga negara Indonesia dari aksi teroris internasional. Film yang berdurasi 1 jam 52 menit ini mengusung tema tentang patriotisme, nasionalisme, dan kegigihan TNI dan telah dirilis pada 5 Oktober 2017. Film ini diawali dengan pembajakan kapal pesiar berukuran sedang Indonesia oleh teroris internasional. Dari pembajakan ini, 4 anggota awak termasuk kapten bersama dengan 3 warga negara Prancis, 1 warga negara Kanada, dan 1 warga Korea Selatan diculik dan dibawa ke sebuah daerah di bagian selatan negara tetangga, Tongo, sebuah negara fiktif yang sengaja dibuat khusus film ini. Pemimpin teroris ini kemudian meminta uang tebusan dari negara-negara yang warganya diculik dan tentu saja termasuk Indonesia. TNI tidak dapat melakukan apa-apa karena para teroris berada di teritori negara lain. Negara tetangga pun merasa kewalahan oleh teroris ini karena pemerintah mereka sendiri mengalami banyak masalah di negara tersebut. Namun karena adanya pendekatan dari pemerintah Indonesia, negara tetangga memberikan izin dan kesempatan kepada TNI memasuki kawasan daerah tersebut untuk membebaskan sandera, tetapi terbatas hanya dalam waktu 48 jam. Untuk itu, TNI membuat rencana bersama yang melibatkan seluruh TNI Angkatan Darat, lalu melakukan operasi dan pemberangkatan secara tertutup dengan mengirimkan 1 tim batalion Kopassus anti teroris yang diturunkan pada malam hari. Kapten Norman diperankan oleh Maruli Tampubulon melihat berita video tentang penyekapan tersebut. Norman yang merupakan komandan anti teror Kopassus ditugaskan untuk menyelamatkan sandera. Di scene yang lain diperlihatkan beberapa warga yang menjadi tawanan para teroris ini. Mereka sangat kejam, bahkan tak segan-segan menghabisi nyawa para tawanan. Sebelum terjun untuk operasi, para pasukan khusus ini berpamitan dengan keluarga. Ada yang ternyata meninggalkan istri yang sedang hamil, ada juga yang ingin berpamitan dengan anak istri, namun mereka tak kuasa untuk berpamitan. Meski di hati para pasukan khusus ini, mungkin saja mereka tidak akan pernah kembali untuk selama-lamanya. Setelah berpamitan, tim Kopassus ini pun berkumpul untuk membahas strategi pembebasan sandera. Pasukan khusus ini dipimpin Kapten Norman. Selain itu, di dalamnya juga ada Dr. Kartini, satu-satunya tentara perempuan yang bersama pasukan untuk membantu sandera atau jika ada pasukan yang terluka dalam tugasnya. Aktor utama teroris dipimpin oleh Diego, diperankan Arya Wahab, sosok yang sangat bengis, kejam, dan tidak punya rasa simpati. Diego dibantu oleh kaki tangannya Lopez, diperankan Restu Sinaga, dan merekalah teroris yang bermukim di Tongo, negara tetangga Indonesia. Kedua pelaku utama teroris, Lopez dan Diego, tampak sangat terlatih dalam melakukan aksi mereka. Sebab memang keduanya ternyata memiliki latar belakang. Dulunya mereka adalah pasukan khusus di negara mereka. Pasukan khusus yang dipimpin Kapten Norman ini dalam operasinya nanti mereka akan dibantu oleh pesawat tempur TNI Angkatan Udara serta kapal-kapal perang milik TNI Angkatan Laut di pantai. Selain itu ada juga turut serta operasi Kopaska atau pasukan katak dan batalion marinir untuk didaratkan. Semua satuan-satuan dari TNI ini akhirnya dilibatkan. Tim yang ditugaskan ini oleh Kapten Norman dibagi menjadi 3 dengan tim yang diberi sandi, petir, kilat, dan angin. Tim yang dipimpin Kapten Norman ini masing-masing Bono, Patimura, Hendro Mulyono, Bungsu, Palisuri, dan Irfan. Ada juga Sartono, Dr. Kartini, serta Rumbun dan Joko. Singkat cerita, setelah briefing dan pematangan strategi, akhirnya pasukan khusus yang dipimpin Kapten Norman berhasil mendarat di Tongo pada malam harinya.
Mereka pun berhasil menyelinap ke wilayah musuh. Satu persatu para teroris ini berhasil dilumpuhkan. Sementara itu, para sandera pun berhasil ditemukan, tak terkecuali si Elis, sang putri kapten kapal, yang saat itu hendak dilecehkan oleh salah satu teroris saat dia akan buang air di sungai. Namun, aksi bejat teroris ini berhasil digagalkan oleh anggota Kopassus TNI. Akhirnya dengan sandera lainnya, si Elis ini berhasil juga diselamatkan. Pasukan khusus bersama para sandera pun dipimpin Kapten Norman segera ke lokasi pendaratan helikopter untuk penyelamatan. Di tengah jalan, Elis berontak, ternyata di dalam rombongan tidak ada ayahnya sang kapten kapal. Maka Kapten Norman pun untuk menenangkannya berjanji untuk menyelamatkan ayahnya itu. Perjalanan pun untuk ke lokasi penyelamatan diteruskan. Namun upaya mereka ini tidak semulus yang direncanakan, sebab pemimpin teroris Diego dan tangan kanannya Lopez terus mengejar mereka. Dengan pengalaman keduanya sebagai mantan pasukan khusus di negara mereka, mereka juga dapat menebak rute pelarian pasukan khusus TNI dan Sandra. Akhirnya lokasi penjemputan sudah ditandai. Namun sayang saat helikopter mendekat, ditembak jatuh oleh kaki tangannya Diego. Maka selanjutnya digunakan strategi penyelamatan kedua melalui penjemputan pasukan angkatan laut di pantai. Strategi ini pun tidak berjalan mulus. Diego yang telah menduga rute penyelamatan cadangan ini segera memerintahkan anak buahnya menyebar untuk memburu Kapten Norman dan anak buahnya bersama para sandera. Pertempuran demi pertempuran pun terjadi selama rute penyelamatan ini. Jatuh bangun anggota Kopassus dalam menyelamatkan nyawa para sandera. Baku tembak pun tak dapat dihindari. Sampai akhirnya salah satu sandera dalam upaya pelarian untuk penyelamatan ini sudah tidak sanggup. Maka akhirnya dia dibopong. Namun dalam upaya melarikan diri dari kejaran para teroris, sandera ini terjatuh. Dan dalam momen ini para anggota Kopassus harus menahan nafas. Mereka bersembunyi di bawah bukit. Saat ratusan teroris mendekat, para anggota Kopassus TNI ini pun sudah siap mati. Namun pertolongan alam pun menyertai mereka. Sniper Kopassus TNI melihat sarang lebah yang di bawahnya berdiri ratusan teroris. Dia pun menembak sarangnya hingga membuat sarang itu jatuh dan lebah-lebah dengan ganasnya keluar sarangnya untuk memburu para teroris di seputaran sarangnya itu. Para teroris ini pun lari tunggang langgang. Anggota Kopassus dan sandera pun terselamatkan. Mereka pun kemudian lanjut berlari menuju ke lokasi penyelamatan kedua di pantai. Namun karena anak buah Diego sudah bertebaran di tengah hutan, sehingga upaya penyelamatan pasukan khusus TNI ini tidak berjalan mulus. Mereka dalam perjalanannya terlibat baku tembak hebat. Sampai akhirnya sebuah mortir ditembakkan ke arah Kopassus TNI. Oleh Kapten Norman pun, para anggota perintis ditugaskan untuk segera mencari lokasi mortar. Dan alhasil mereka pun berhasil menumbangkan teroris yang menggunakan mortar ini bersama teroris lainnya. Namun hal ini bukan berarti pasukan TNI sudah aman. Mereka lagi-lagi diserang dari berbagai arah. Dan satu tembakan RPG dari teroris membuat beberapa anggota TNI terjatuh. Tapi bersyukur mereka masih bisa selamat. Sampai akhirnya di tengah gempuran hebat dan perlawanan yang sengit dari para teroris, si bungsu anggota pasukan khusus TNI jatuh tertembak. Meski tidak sampai menghilangkan nyawanya, tapi membuat pergerakannya melambat. Namun demikian tidak mengurangi semangat juangnya. Melihat kondisi ini, sang sniper Kopassus TNI dengan cermat membidik musuh-musuhnya, khususnya bagi mereka yang menggunakan peluncur RPG. Menyadari mereka telah terkepung, Kapten Norman pun segera minta bantuan serangan udara. Di tengah medan pertempuran, Benteng, salah satu anggota TNI jatuh tertembak. Namun dia masih berusaha bangkit untuk melawan dan menghalau musuh. Dia masih tertinggal jauh di belakang timnya. Saat dihubungi oleh rekan-rekannya, dia mengatakan kalau dia segera menyusul, sehingga oleh teman-temannya segera memberikan koordinat serangan kepada angkatan udara. Si Benteng atau nama sains yang diberikan Kapten Norman yang sudah tidak sanggup berdiri dan berlari, pantang mundur. Dia tetap mengarahkan senjatanya ke arah musuh-musuhnya. Sampai akhirnya di lokasinya yang ternyata adalah koordinat untuk serangan udara dibombardir oleh pesawat-pesawat tempur TNI. Di sini banyak musuh yang gugur, tak terkecuali si bungsu juga gugur dengan semangat juangnya. Anggota tim yang berhasil lolos dari pengepungan musuh hanya bisa meratapi si bungsu yang tidak terselamatkan dan tidak bisa kembali ke satuannya maupun keluarganya lagi. Akhirnya mereka pun terus melakukan perjalanan untuk penyelamatan. Sampai malam hari pasukan khusus TNI beristirahat untuk melepas lelah. Tapi saat mereka beristirahat, tanpa sengaja tim perintis menemukan markas utama Diego dan kaki tangannya. Sehingga Kapten Norman melalui panggilan telepon melapor ke markas untuk menunda penyelamatan. Mereka akan menyerang markas utama musuh. Dengan izin dari atasan dan amunisi yang secukupnya, pasukan khusus TNI ini mengendap-endap ke lokasi musuh. Tak lupa kepada para sandera diberikan senjata api dan diajarkan cara penggunaannya.
untuk menjaga kemungkinan pasukan khusus ini tidak kembali. Sementara para sandera ini terpaksa harus bertahan hidup dengan mengandalkan kemampuan mereka sendiri. Pasukan khusus TNI akhirnya mulai menyerang markas utama musuh. Satu persatu para teroris ini dilumpuhkan. Sampai akhirnya mereka juga menemukan sang kapten kapal, ayahnya si Ellis, serta beberapa tawanan lainnya yang disekap di markas utama teroris tersebut. Tapi ternyata tidak jauh dari tempat si Kapten Norman dan anak buahnya menyelamatkan Sandra, si Diego serta anak buahnya sedang memantau. Rupanya ini jebakan bagi Kapten Norman. Dan saat akan keluar dari markas bersama para tawanan, Kapten Norman dan anak buahnya dikejutkan dengan serangan tiba-tiba dari Diego dan anak buahnya dari segala penjuru. Mendapati serangan kejutan ini tak membuat para anggota pasukan khusus TNI menyerah. Mereka dengan gigihnya mengangkat senjata, membalas serangan dari lawan. Saat pertempuran ini, satu anggota TNI tertembak. Meski dia sudah terjatuh dan ditarik paksa temannya, dia tetap mengarahkan moncong senjatanya dan menembak musuh-musuh yang dilihatnya. Sementara itu, para sandera yang berhasil diselamatkan tadi oleh anggota Kopassus lain segera dilarikan ke lokasi para sandera yang lain. Saat itu Kapten Norman melihat bahwa anggotanya berkurang satu. Dia pun bertanya kemana satu anggotanya, tapi hanya dijawab tangisan dari anak buahnya yang ditanya ini. Ternyata jauh di markas utama, salah satu anggota sudah tidak bisa melarikan diri sebab kakinya yang terkena tembak. Tapi bermodalkan pistol di tangan, dia terus menjatuhkan beberapa musuh sampai akhirnya perlawanan terhenti sebab pistolnya sudah kehabisan peluru. Dia yang sudah tidak berdaya kemudian didatangi Diego dan Lopez. Dia oleh Diego disuruh mengaku asal-usul atau negara yang mengutus mereka. Dia pun disiksa dengan kejamnya dan dia pun harus berakhir dengan dibakar oleh Diego menggunakan alkohol yang disiram ke tubuhnya tersebut. Sementara itu, pasukan yang dipimpin Kapten Norman semakin mendekati bibir pantai. Pasukan katak dari Angkatan Laut pun segera ke pantai untuk melakukan penjemputan dan memberikan bantuan. Tapi ternyata semakin dekat malah tekanan dari pihak teroris semakin besar. Hal ini pun membuat Kapten Norman dan pasukannya harus berjuang mati-matian. Mendapati gempuran dari segala arah, satu demi satu pasukan TNI terjatuh. Tapi meski mereka sudah terjatuh, mereka tetap mengarahkan moncong senapan ke arah musuh-musuhnya. Termasuk si Lopez, tangan kanan Diego berhasil dihabisi dalam pertempuran penentuan ini. Jiwa patriotisme pun terus meluap-luap. Dalam pertempuran ini, si Patimura dan Irfan Jati yang tengah tersudut pun tak gentar. Bahkan mereka tertawa dan masih sempat bersenda gurau. Jika mereka mati, maka nama keduanya akan dibuat menjadi nama jalan, canda keduanya. Maka dengan gagah berani, keduanya berdiri dan dengan beringas menembakkan peluru ke arah lawan. Alhasil dari tembakan-tembakan keduanya, tak sedikit nyawa yang melayang lepas dari tubuh lawan. Namun sayang upaya keduanya kandas saat satu butir peluru masing-masing bersarang di tubuh keduanya. Mereka gugur sebagai kusuma bangsa. Diego juga dalam pertempuran tersebut berhasil ditumbangkan oleh sniper Kopassus TNI. Sementara di pantai, pasukan TNI termasuk Dr. Kartini dan para sandera yang berhasil diselamatkan telah dievakuasi di helikopter Angkatan Laut. Sementara pasukan TNI lainnya membersihkan sisa-sisa pasukan Diego. Kapten Norman dan beberapa sisa anak buahnya berhasil selamat. Tapi sayang Sartono di dalam perjalanan menghembuskan napas terakhirnya akibat tertembak di perutnya. Di akhir film diperlihatkan para kusuma bangsa yang telah gugur dalam upaya penyelamatan Sandra diberi penghargaan oleh Panglima TNI. Mereka diberi penghargaan Anumerta dan bintang jasa tertinggi, khususnya bagi 3 orang yakni Serma Muhammad Irfan Jati, Koptu Anumerta Sartono, Kopda Anumerta Patimura. Film ini pun tamat. Jangan lupa untuk subscribe dan klik tombol loncengnya untuk pemberitahuan video-video terbaru dari channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.